Ya, baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, saya ingin mengulang apa yang tadi sudah saya ajarkan di kelas. Pada contoh yang pertama, kita punya data kedalaman dan data suhu. Data kedalamannya ada 10, data suhunya juga ada 10 ya, dia berpasangan. Di coding Python, kita tulis seperti ini. Ini kedalaman Z dan ini suhu. Saya simpan di variabel T. Ini kita menggunakan fungsi array yang ada di library NumPy dan kita masukkan semua angkanya yang ada 10 tadi ya. Nah, N ini adalah jumlah data sebanyak 10 data. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat matrik kernel. Matrik kernel adalah matrik yang untuk kasus ini bentuknya seperti ini. Dia terdiri dari dua kolom. Kolom pertama isinya angka 1, ya, kolom kedua isinya Z1 sampai Z10 ya. Kita akan buat matrik kernel juga terlebih dahulu, kemudian kita juga sekaligus kita buat matrik atau vektor D yang isinya suhu atau T1 sampai T10. Nah, di sini saya mengenalkan sebuah fungsi baru yang namanya once ya, begini. Nah, kita coba cek dulu ya. Ini adalah 10 itu 10 baris. Nah, kemudian kolomnya ada 2. Ya, begitu. Nanti sekalian saya buatin D-nya juga. D-nya ada sama pakai once, tapi dia ada satu kolom saja ya. Jadi ini 10,1. Iya. Mari kita run dulu. Kita ingin lihat apa isinya G dan apa isinya D. Mari kita run. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah oke, saya geser-geser dulu. Nah, ini dia ya. Print G ini menghasilkan isi dari matriks G ya. Akibat dari perintah one 10,2. Akan ada 10 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan ada 2 kolom. Jadi begini cara nulisnya. Kalau D itu 1 kolom ya. Ada 10 baris, jadi 10,1 ya. Nah, setelah itu ini bukan tujuan akhir kita membuat matrik G. Matrik G isinya bukan ini, matrik D isinya juga bukan ini. Matrik G itu isinya kolom keduanya bukan 1 gitu ya, harusnya berisi Z1 sampai Z10. Nah, kita modif matrik G-nya. Caranya mudah ya. Mudah sekali, jadi kita ubah saja matrik ini per elemen ya. Kita mau ubah yang ini nih teman-teman. Ini diganti dengan angka Z1 yaitu 5 ya. Jadi nah, ini 0,1 sama dengan Z0 ya. Gitu. Z0 itu ingat ya, pada pertemuan pekan kedua di Python indeks itu dimulai dari 0 ya. Datanya benar ada 10, tapi indeksnya mulai dari 0. Jadi ini data. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau saya sebut indeksnya 0, dia merefer ke angka 5. Ya. Angka 5 disimpan di G01. Ya. 0 ini berarti baris pertama, 1 ini berarti bukan kolom pertama, kolom kedua ya. Kolom kedua. Jadi nanti yang ini akan berganti angkanya dari 1 jadi 5 ya. Nah, kita coba aja biar yakin. Run. Nah, sudah lihat ya teman-teman. Lihat ini sekarang angkanya 5. Kenapa ini 5? Karena saya modif di sini ya.
Kalau kolom kedua ini isinya Z, maka ya sudah, kalian bisa copy duplikasi ini. Copy, nah, 10 kali karena ada 10 baris ya. Ntar saya ganti. Ini berarti baris kedua. Ini indeks. Kalau baris kedua indeksnya 1 ya. Ini biar cepat gini deh. 4, 5, 6, 7, 8. Ini masih kurang ya, sampai berapa? Sampai 9 atau sampai 10? Ya, betul ya, sampai 9 saja, tidak sampai 10. Karena ini kan sudah 10 baris nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sampai 9 saja. Ini juga ya, benar kan? 6, 7, 8, 9. Oke, seperti ini teman-teman. Mau bukti, kita run saja. Nah, sudah teman-teman bisa lihat di sini. Nih ya, ini adalah matrik G. Kita lihat di catatan sini, ya ini matrik G-nya ini sudah benar. Ya, kemudian, nah, sudah benar, ini sudah sesuai dengan Z-nya. Tapi ini matrik D masih salah. D itu isinya harusnya T semua ya. Ya, dengan cara yang sama teman-teman bisa ubah gitu. D eh, D 0,1 ya. Sorry, 0,0 karena ini cuma 1 saja adalah T 0. Nah, T0 itu merefer ke angka 35,4 ya. Lakukan 10 kali. Kopas, 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 kopas. Barangkali udah cukup. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, pas ya. Nah, ini juga, ini baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah. Bagian bawah tetap cuma untuk nampilin matrik G sama matrik D. Kita run. Iya, hasilnya. Nah, ini dia. Ya, bandingkan teman-teman. Sekarang sudah sesuai ya. Matrik D isinya adalah suhu dari suhu pertama sampai suhu ke-10. Nah, ini dia. Ya, sudah kita inputkan dengan benar. Nah, kalau sudah, kita lakukan operasi matriks yang tadi. Pertama, kita hitung G transpose ya. G transpose berarti saya pakai GT. Perintahnya NP transpose G. Dah, ini dapat G transpose-nya. Habis gitu, setelah dapat G transpose, kita kalikan dengan G ya. Mana sih rumusnya? Ini dia. Ini G transpose dulu dikalikan G. Ya. Kalau perkalian berarti G transpose kali G. Apa perintahnya? NP dot ya. G transpose kali G. Nah, seperti itu. Setelah itu cari apa? Inverse. Cari inverse-nya. Nah, berarti G transpose G ini variabel bebas ya, saya kasih nama yang sesuai sama peruntukannya. NP cari inverse. Inverse itu perintahnya adalah lin alg.inv. Siapa yang mau cari inverse-nya? Ya, G transpose G gitu kan. Dah. Nah, setelah itu kita hitung ini dulu, G transpose kali D ya. G transpose kali D, kita tulis G transpose D. Perkalian ya, jadi NP dot gitu ya.
G transpose, D. Dah, sudah, tinggal perhitungan terakhir adalah ini, G transpose G inverse dikali G transpose D. Ya, itu tinggal tulis M sama dengan NP dot ya G transpose G inverse dikalikan dengan G transpose D. Dah, jadi ini nggak perlu lagi kita langsung saja print M. Begini ya codingannya. Kita coba run, nanti yang terakhir muncul adalah nilai M. Nah ini teman-teman, nilai M-nya berarti kan M ini M0, ini M1 ya, tapi dalam catatan kita di sini adalah M1 dan M2. Nah ini M1 dan M2. M1 itu yang atas M1, yang bawahnya M2. Dalam hasil ini M1, ini M2 ya kan? Nah, jadi M2-nya dapatnya 1,9 sekian, atau kalau mau dibelatkan jadi 2. M1-nya atau M di Python ini M0, ini M1 ya. Nah, jadi teman-teman, apa yang belum saya jelaskan dari materi? Ini kan menginisialisasi suatu variabel dengan angka yang banyak, ini di pekan pertama dan pekan kedua sudah saya ajarkan. Ini adalah jumlah data, bisa dihitung, bahkan ini bisa dimodif ya. Kalau merujuk ke kuliah pekan pertama, gini aja. Z itu N-nya pasti 10 ya. Kan len Z ini menghitung jumlah data. Jadi angka 10 ini bisa diganti dengan N. Ini pun juga diganti dengan N bisa. Nah sekarang, jadi yang paling yang baru ini aja ya. Saya baru kenalkan ke Anda fungsi once untuk membuat matriks yang isinya angka 1 semua. Ya, kalau 2 kolom ya berarti koma 2, kalau 1 kolom saja ya berarti N, 1. Nah, sekarang saya ingin review lagi for ya, looping for. Ini kan G itu kan di-update ya sebanyak 10 kali. Ya, kita udah tahu ini pasti update-nya sebanyak 10 kali. Kita bisa pakai for K in range yang sudah kita pelajari pekan lalu gitu ya. Nah, gini. Lalu kita modif nih G K, 1. Ini kan G-nya nih komanya 1 ya. Tapi angka depannya ini bervariasi 0, 1, 2, 3 sampai 9. Itu begitu sama dengan Z K. Dah. Gini aja teman-teman. Kalau sudah bisa itu, ini bisa dihapus nih. Tuh, jadi lebih sederhana. Tadi bikin G panjang sekali, sekarang pakai looping for, cukup 2 baris ini. Ya. Kuncinya ada di N nih. N ini kan jumlah data, jadi dia akan ngulang 10 kali. Kita coba run ya, supaya membuktikan. Nih, hasilnya masih tetap sama. Ini sudah dimodif seperti ini ya. Nah, sudah dimodif pakai for looping. Sebetulnya ini bisa jadi 1 teman-teman ya. Tempel aja D-nya di sini. Ini K. Ini juga K. Nah, ini bisa dihapus. Tuh. Coba kita run. Nih, hasilnya tetap sama. Jadi, lihat teman-teman, ini kan semua yang sudah kita pelajari ya di pekan pertama, pekan kedua, ya. Nah, sekarang pekan ketiga tadi saya ajarin transpose, perkalian matriks, inverse matriks, gitu kan. Ini pakailah yang sudah dipelajari itu. Ini juga for looping pekan lalu sudah, atau 2 pekan lalu sudah, ya. Jadi nggak ada yang baru, nggak ada yang aneh, ya. Teman-teman semua insya Allah mengerti karena yang saya contohkan di sini adalah yang sudah diajarkan gitu. Oke ya, itu mendapatkan M1 dan M2. Kalau bikin grafiknya saya anggap sudah pada bisa, jadi saya nggak tampilkan di sini codingannya.
Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua sama, diawali dengan menginput data, lalu kemudian perhatikan yang berubah ini matriks G, ya. G-nya nggak sama kayak yang tadi. Nah, cuma triknya atau tipsnya sama. Katakanlah ini kalau di contoh nomor 2 kan waktu ya, waktu misalnya saya pakai T sama ketinggian itu H. Nanti anggaplah ini sudah diganti sesuai dengan data yang tersaji ya. Kemudian, nah G-nya ini berarti kan kolom pertama itu isinya harus T, ya. Kolom pertama isinya harus T. Nah ini teman-teman modif saja. Kalau kolom pertama kan berarti G-nya K, 0. Ini kolom pertama semua nih. Isinya adalah T. Cari ini kan variabel T di situ. Ya udah T. Gitu. K. Nah, untuk kolom kedua, G-nya itu adalah T1 kuadrat. Ini kita ganti aja ini. Ini udah kolom kedua ya, GK,1 ini kolom kedua, isinya T1 kuadrat. Kuadrat itu 2 pekan lalu kita belajarnya begini ngetiknya. Tuh ya. Nah, tinggal D-nya. D-nya itu adalah H dikurang 5 ya. H1 sampai H20 dikurang 5 semuanya. Jadi kita cukup ini ganti aja H dikurang 5. Udah selesai teman-teman. Ini bagian yang ini itu nggak ada perubahan. Sama aja kan perhitungannya sama. Ngitung M kan G transpos G, diinverskan dikali G transpos D. Jadi yang dimodif hanya bagian matriks kernel sama datanya saja, kolom D. Ya. Selebihnya sama. Ya kebetulan ini matriks kernelnya juga berukuran kolomnya ada 2, ya. Kolomnya ada 2 gitu. Matriks D cuma ada 1 kolom. Ya. Jadi perubahannya nggak banyak, hanya begini saja. Tapi jangan lupa ini masih data yang kedalaman sama temperatur ya. Kalian harus ganti dengan data yang ini ya, yang geraknya itu bebas ini. Nanti kalian ketemu gravitasinya dan ketemu kecepatan awalnya ya. Baik, gitu aja apa saya ingin melengkapi kuliah saya siang dari pagi tadi sampai tadi siang sebelum jam 12 ya. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan ini bisa ditangkap dengan mudah. Tolong dicoba, dilatih, ngetik sendiri supaya makin melekat ya dalam pikiran Anda dan besok-besoknya lancar untuk menyelesaikan persoalan sistem persamaan linear. Demikian, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.